Tema firman Tuhan yang hendak saya sampaikan, kemerdekaan di dalam Kristus. Kita baru saja merayakan hari kemerdekaan negara Indonesia tercinta yang ke-70. Ya, haleluya. Ada sebuah ungkapan, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Amin, saudara. Kemerdekaan itu hak segala bangsa. Secara fisik selalu diperjuangkan. Meskipun sifatnya sementara. Sementara di sini yaitu tidak kekal. Merdeka secara rohani lebih penting karena bernilai kekal, namun sering diabaikan, dianggap tidak penting. Ini yang perlu menjadi pemikiran kita tiap hari, saudara ya. Sebab kemerdekaan secara rohani itu sering dianggap tidak terlalu penting, ya, dianggap kalau ada waktu, ya. Itu sebabnya saudara sekalian, di sini saya menekankan di sini, saudara ya, secara rohani lebih penting. Kenapa? Ya, kita masuk next. Keinginan secara umum, sekarang kita melihat, saudara ya, tanggal 6 bulan 1 tahun 1946, Presiden Amerika Serikat Franklin Roosevelt pada waktu itu mencetuskan keinginannya untuk seluruh dunia karena melihat Perang Dunia Kedua yang mengerikan. Ya, Perang Dunia Kedua pada waktu itu mengerikan. Belum lagi nanti Perang Dunia Ketiga. Waduh, tambah mengerikan, saudara ya. Perang Dunia Kedua saja sudah sangat mengerikan, saudara. Itu sebabnya Presiden Amerika Serikat Franklin Roosevelt pada waktu itu dia mencetuskan 4 hal. Keinginannya ada 4 hal. Kemerdekaan berbicara, kemerdekaan dari kemiskinan, kemerdekaan dari ketakutan, kemerdekaan untuk beribadah. Itu kerinduan dari Presiden Amerika Serikat, saudara ya. Dan di sini saya tambahkan secara fisik 4 hal tersebut, yaitu kemerdekaan berbicara, kemerdekaan kemiskinan, kemerdekaan dari ketakutan, kemerdekaan dari ibadah, kemerdekaan untuk beribadah pada taraf tertentu di beberapa negara sudah cukup baik daripada tahun 1941. Berarti keinginan dari Presiden Amerika Serikat Franklin Roosevelt itu sudah mulai ditanggapi oleh dunia. Itu sebabnya presiden ini, saudara ya, banyak dikenang, saudara ya, Franklin Roosevelt, presiden yang lama ini. Sebab dia punya keinginan yang luar biasa. Ya, next. Kita melihat sekarang secara rohani, tadi itu secara fisik jasmani, ya. Dunia memerlukan kemerdekaan yang kelima, ya. Tadi 4 ya. Sekarang dunia memerlukan kemerdekaan yang kelima, yaitu kemerdekaan dari dosa. Sebab ini berakibat maut. Nah, itu sebabnya saudara, kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita harus memikirkan hal ini secara sungguh-sungguh dan secara serius, saudara. Sebab dosa ini kalau kita perhatikan, kita selidiki firman Tuhan, panjang dan lebar sekali, saudara. Sebab dosa, saudara, akan mengakibatkan keadilan terjadi. Karena dosa akan mengakibatkan, saudara, penghakiman terjadi, saudara. Dan itu akibat dosa. Sehingga dosa ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat serius, saudara. Saya tidak sempat, saudara ya, malam ini untuk menceritakan dosa itu apa saja, saudara ya. Tapi saya globalkan saja ya di sini ya. Jadi dosa itu berakibat maut. Thanatos itu dalam bahasa Yunani, the separation of man from God. Perpisahan manusia dengan Tuhan. Ini sesuatu yang sangat mengerikan dan tidak boleh terjadi atas kehidupan orang percaya. Ya, saudara. Dunia kita sekarang penuh penderitaan.
penuh kematian dan kejahatan. Ini yang sekarang kita lihat di dunia. Ini secara umum, saudara ya. Secara umum kita melihat ini dulu. Mengerikan dunia, saudara ya. Next. Memang secara fisik kita sudah merdeka, namun masih perlu dimerdekakan dari dosa. Saudara ya, dalam terjemahan bahasa Yunani dikatakan hamartia. Hamartia itu tidak mencapai sasaran sesuai yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Saudara, kalau kita melihat, saudara pernah sering melihat pertandingan panah, saudara ya. Ada bulatan besar dan ada bulatan kecil yang di tengah-tengah yang harus dibidik dan harus pas di tengah-tengahnya. Saudara, tapi kalau panah itu dilempar tidak pas, agak ke atas sedikit, berarti kurang rendah. Ya, kalau itu panah dilempar agak bawah sendiri, berarti kurang tinggi. Saudara ya. Kalau panah itu dilempar agak ke kiri sedikit, berarti kurang kanan. Kalau itu panah dilempar ke arah kanan, berarti kurang tengah. Jadi dosa ini sebetulnya menunjukkan kurang dan kurang. Maaf bicara saya, saudara ya, akhirnya terjadi apa yang dikatakan Maliaki, kurang ajar. Sebab banyak kurangnya, saudara. Ini kurang, itu kurang, itu kurang, itu kurang. Itu di hadapan Tuhan. Itu kitab Maliaki menuliskan, saudara ya. Ya. Jadi tidak mencapai sasaran sesuai apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Akhirnya manusia harus menghadapi keadilan dan penghakiman. Jadi ini yang perlu kita pikirkan. Sebab ini bukan main-main. Ini sesuatu yang sangat serius. Saudara ya. Haleluya. Ini secara rohani. Sebab manusia tidak taat. Tidak mencapai sasaran itu berarti tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, berarti manusia itu tidak taat. Saudara, sehingga harus mengalami hal yang sedemikian itu. Mengerikan. Sekarang kita akan melihat, saudara, akibat dosa itu apa sih yang bisa kita lihat. Ini semua saya sharingkan supaya nanti kita bisa bisa mengkoreksi setiap kehidupan kita, kapanpun, dimanapun, saudara ya. Haleluya. Mari next. Kenyataan akibat dosa. Meskipun ilmu kedokteran dan teknologinya sudah sangat maju, rumah sakit tetap tidak bisa dihapus. Betul saudara? Rumah sakit gak pernah dihapus. Betul Pak Dokter ya? Tidak ada rumah sakit dihapus ya di dunia ini. Dan rumah sakit tidak mungkin dihapus. Itu karena dosa. Mengerikan saudara ya. Rumah sakit tetap dipenuhi dengan orang-orang sakit. Itu semua karena akibat dosa. Nanti akan saya jelaskan. Jadi yang pertama, rumah sakit tetap tidak bisa dihapus. Sekarang yang kedua. Meskipun pendidikan moral dan ilmu hukum sudah populer, penjara tidak mungkin dihapus. Betul enggak saudara? Penjara di mana-mana itu ada, enggak mungkin dihapus. Itu karena dosa. Mengerikan sekali, saudara ya. Dan yang ketiga sekarang, sejak dulu sampai sekarang kuburan tidak pernah dihapus. Betul enggak saudara? Di mana-mana negara di dunia ini kuburan tidak dapat dihapus karena kematian tidak bisa dihentikan. Orang memang berusaha supaya kematian tidak terjadi. Namun kematian tidak mungkin bisa dihapus. Ya. Semua manusia akan mengalami kematian. Kecuali kita hidup sampai Tuhan Yesus datang dan kita diubahkan. Itu lain. Tapi secara umum kematian itu tidak pernah dihapus. Saudara, jadi penderitaan, kejahatan, kematian selalu ada di sekitar kita.
Itu tadi dikatakan kenyataan akibat dosa. Mengerikan, saudara ya. Satu saat saya mengaca di depan kaca di rumah, saudara. Pada waktu saya lihat di kaca, saya teringat kira-kira 50 tahun yang lampau. Saya melihat, waduh, dulu 50 tahun yang lampau aku ini ganteng. Kalau saya enggak ganteng, istri saya enggak mau sama saya. Saudara. Ganteng, sehat. Saudara. 50 tahun yang lampau, saya pernah menjadi pelatih. Maaf bicara ini, bukan menyombongkan diri. Saya pernah menjadi pelatih silat di KKU, di Gubeng yang sekarang jadi Grand City itu. 50 tahun, nah sekarang 5 tahun kemudian saya melihat, saya ketawa, duh, gigiku sudah mulai beberapa tanggal. Rambutnya sudah mulai rontok. Muka sudah mulai keriput. Saudara, memang kenyataannya itu begitu, saudara. Karena memang dunia ini sudah dikuasai oleh akibat dari dosa yang dikerjakan oleh Adam dan Hawa di zaman-zaman permulaan dunia ini. Saudara ya, mari. Apa kata Alkitab tentang semua ini? Saudara, tadi kita melihat secara umum tadi ya, secara umum mengerikan ya. Akibat dosa ini sekarang kita melihat bagaimana Alkitab, saudara, melihat hal ini. Ya, mari silakan. Penderitaan, kematian, kejahatan dan lain-lain yang terjadi di dunia karena manusia telah berbuat dosa. Saudara, sehingga berakibat tadi itu. Coba kita lihat Kejadian 3 ayat 17 sampai 22. Kejadian pasal 3 akan saya bacakan. Saya membaca dari ILT, saudara. Maaf, saya dari LAI, saudara ya. Saya kalau di rumah bacanya pakai ILT, saudara ya. Tapi kadang-kadang karena belum terbiasa, kadang-kadang tata bahasanya agak berbeda, saudara ya. Saya pakai LAI ya. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, ini sesudah manusia berbuat dosa, makan buah pengetahuan akan hal baik dan jahat. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Perhatikan saudara, tanah itu terkutuk. Sehingga ada makanan-makanan dari tanah yang tidak boleh dimakan. Saudara ya. Ada banyak hal, saudara ya. Tanah itu terkutuk. Kemudian apa? Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidup. Itu akibat dari dosa. Orang harus bekerja. Orang harus bekerja mati-matian untuk mendapatkan nafkah. Saudara, kita melihat di sini. Semak duri dan rumput duri akan dihasilkan bagimu. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Ini punya arti. Pada saat kita mencari makan, sangat sulit. Ya mungkin kita bilang aku gampang itu, aku punya duit bisa beli. Tapi secara umum, saudara, kalau saudara melihat di NTT, saudara, bulan depan saya pergi ke NTT, saudara ya, karena sesuatu hal saya undur sedikit. Bulan depan saya ke NTT, saya melihat di satu gereja. Nanti mungkin kalau saya mau berangkat nanti saya tunjukkan sedikit slide-nya. Tadi saya tidak bawa, saudara ya. Bagaimana gereja di sana, gereja dari Gemit, saudara, gereja Masih Injili di Timor. Saya pernah diajak naik ke atas gunung,
Saudara ya. Aduh, gerejanya dari bebak. Bebak itu dari ini. Mungkin ada yang dari NTT, dari bebak. Ya, dari daun-daunan. Saudara ya, dari daun-daunan di sana. Mengerikan sekali, saudara. Lantainya tanah. Kursinya dari bambu yang dipaku gitu. Pada waktu saya ke sana dulu, pendetanya nangis, Pak Fran, enggak ada pendeta yang mau ke sini. Loh kenapa? Bagaimana keadaan kami semacam ini? Enggak ada pendeta kota yang mau ke sini. Saya berjanji kepada orang-orang itu, kalau saya ke NTT, setiap saya ke NTT, saya mau ke sini. Dan puji nama Tuhan, saya sudah mulai membenahi, saudara ya. Saya buatkan pondasi sedikit-sedikit, tembok sedikit-sedikit, mulai saya semen, saudara. Meskipun belum jadi, saudara, saya berusaha itu. Karena saya tahu mereka menderita. Jam 3 pagi mereka sudah berangkat bawa oncor, bawa obor, saudara, untuk melewati gunung untuk ibadah. Bukan di kota nih, saudara, di desa. Jam 3 pagi kebagian jam 9. 4 jam mereka ada di jalan. Saudara ya, mereka berusaha untuk mencari sesuatu yang indah. Saya nangis melihat ini. Tuhan, kalau semua orang Kristen seperti ini, luar biasa. Dia sangat mengasihi engkau. Sebab dia tahu Tuhan sudah berkorban. Sehingga dia juga berani berkorban untuk Tuhannya. Di gereja yang amburadul tidak karu-karuan, saudara. Saya ada di sana. Saudara sekalian, apa kaitannya dengan ini? Mari, silakan tadi. Ya. Jadi di sini, saudara ya, kita melihat, saya lanjutkan, saudara ya, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Di daerah yang saya layani, saudara, di pegunungan itu, mereka itu jarang mandi, saudara. Itu sebabnya mukanya dioles sama minyak kelentik, orang sini bilang, saudara ya. Minyak kelapa itu dioleskan di mukanya, jadi mengkilap semua itu mukanya, saudara ya. Sebab mereka itu kalau musim kemarau tidak bisa mandi, saudara. Bisa 1 minggu sekali mandi itu sudah puji Tuhan, saudara ya. Itu yang terjadi. Dan dikatakan di ini, semak duri dan rumput duri akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Ini berarti kematian. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Saudara, ini kenyataan, saudara. Kenyataan dari dosa manusia. Manusia harus menerima namanya keadilan. Keadilan, tetapi belum sampai kepada penghakiman. Jadi dosa, keadilan, dan penghakiman itu akan menjadi satu rentetan, saudara ya. Itu sebabnya, saudara ya, perlu dimerdekakan. Setiap kita juga perlu dimerdekakan dari dosa. Sebab dosa itu selalu ada di sekitar kita. Dan dosa itu seperti pil kinine. Sudah tahu pil kinine ya? Kalau dimakan manis. Habis manis, pahit. Dosa itu mukanya manis, saudara, enak, manis. Begitu masuk ke dalam, jadi pahit. Saudara, itu dosa. Ya, next. Dunia memerlukan solusi. Betul saudara? Saudara-saudara sekalian, inilah yang akan menyebarkan solusi kepada dunia ini. Saudara, sebab dosa itu ada di mana-mana. Kita diberikan tugas oleh Tuhan untuk menyampaikan solusi dari Tuhan Yesus untuk umat manusia. Puji Tuhan, solusinya ada pada Elohim sebagai pencipta langit dan bumi. Saudara sekalian, solusi ini, saudara, terjadi sebetulnya
Adam dan Hawa yang tidak taat itu sebetulnya saudara sudah melanggar perintah Tuhan dan dia tidak mungkin diberikan solusi. Tapi Tuhan Yesus di dalam Yohanes 3:16 kita baca, ini ayat yang sangat terkenal ya. Yohanes 3 yang ke-16 saya bacakan. Karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita menantikan saat-saat semacam ini, di mana pada saat saudara berdiri di cermin nanti, aku tetap muda. 1000 tahun kemudian, aku tetap muda. 1 miliar tahun, aku tetap muda. Amin saudara, itu yang Tuhan sediakan buat kita. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya, haleluya. Itu yang menjadi kerinduan kita sekalian. Ini bukan sesuatu omong kosong, tapi Tuhan yang kita sembah tidak pernah bohong. Haleluya. Solusinya ada pada Elohim. Coba 2 Petrus 3 yang ke-9 sekarang kita baca. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Banyak orang semacam, Tuhan janji mana? Saudara, dianggap Tuhan itu lalai. Ya, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Itu sebabnya Tuhan Yesus rela meninggalkan sorga yang mulia itu. Dia turun ke dunia. Dia melakukan kenosis, merendahkan diri, mengosongkan diri. Saudara, saya tidak khotbah mengenai ini, saudara, sebab khotbah mengenai kenosis ini juga cukup panjang, saudara ya. Saya cuma berikan pengertian bahwa Tuhan Yesus ini tidak menghendaki seorang pun binasa. Itu sebabnya Tuhan turun dari sorga, rela mati di atas kayu salib Golgota, supaya kita semua diselamatkan dan memperoleh kehidupan yang kekal. Ini karya agung dari Bapa di sorga yang tidak pernah kita pikirkan lebih dulu. Sebab kalau kita melihat dosa, mengerikan. Tapi kalau kita melihat karunia Tuhan yang luar biasa, kita bersyukur kepada Dia. Haleluya. Sebab ini akan berujung pada keselamatan kekal. Saudara, haleluya. Puji nama Tuhan. Kita lanjutkan. Saudara ya. Saudara, kata merdeka di dalam PL ditulis 4 kali. Ini saya baca, saya lihat di Concordance of the Bible. Saudara, ditulis 4 kali khusus ya, perhatikan khusus untuk pembebasan budak-budak. Tetapi kata merdeka ini sendiri ada 2 macam arti. Yang pertama, chofsi, ini bacaannya chofsi. Ini saya tidak bisa baca ini bagaimana. Saya baca ini ya, karena petunjuknya di sini. Chofsi, dan ini berbicara mengenai pembebasan budak-budak. Dan yang kedua, kafas, to spirit loss, seperti Raja Wali. Jadi ada 2, yang satu berbicara mengenai PL, yang satu berbicara mengenai PB. Jadi Yesaya ini, saudara, kalau kita baca dulu ya, Yesaya 40 ini, itu ada hubungannya dengan PB. Yesaya 40.
ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kata berjalan, saudara, itu berbicara mengenai kehidupan, saudara. Mengenai kehidupan. Dalam terjemahan bahasa Ibrani dikatakan halak. Halak itu menunjuk kepada karakteristik, sifat manusia yang kepingin terus berjalan menuruti kehendak Bapa di sorga. Itu akan mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan. Saudara, mendapatkan kekuatan yang baru. Saudara, ada dua. Saya memang tidak menjelaskan ini karena ini penjelasannya panjang, saudara. Saya singkat saja di sini. Saudara ya. Next. Merdeka di dalam PB ditulis 23 kali. Tapi di dalam PL ditulis hanya 4 kali khusus untuk budak-budak. Saya mencari di Concordance of the Bible Strong, saudara. Kurang lebih ya sekitar itu. Mungkin kalau lebih 1 atau 2, saudara ya. Merdeka di dalam PB ditulis 23 kali. Eleutheria. Di dalam analytical Greek New Testament menunjukkan bahwa merdeka ada kaitannya dengan masa yang akan datang atau kekekalan. Merupakan hal yang penting. Itu sebabnya harus ditulis sampai 23 kali. Saudara, bukan berarti PL dan PB itu tidak sinkron, saudara. Sinkron. Saya mempelajari mengenai Taurat, saudara ya. Taurat itu sebetulnya memiliki satu tujuan yang luar biasa. Saya selidiki. Taurat itu membuat orang rendah hati. Itu intinya. Saudara. Itu banyak ayat-ayatnya, saudara ya. Jadi sekarang kita melihat orang kalau tidak rendah hati, dia seringkali tidak taat. Betul enggak, saudara? Mengenai tidak rendah hati atau tidak taat itu, saudara, itu bisa berlaku kepada semua orang. Saudara ya, kepada jemaat, kepada hamba Tuhan bisa itu terjadi. Itu sebabnya Warren Wiersbe di dalam satu bukunya dia menuliskan, saudara ya, 1 ons ketaatan itu lebih dari 1 ton doa. 1 ons ketaatan lebih dari 1 ton doa. Bukan berarti doa tidak penting, saudara. Jangan salah, saudara. Kalau orang cuma doa tidak taat, nah itu yang dimaksud, saudara. Tapi biasanya doa itu akan membawa orang kepada ketaatan. Tetapi di sini kalau kita melihat menyoroti hal ketaatan, itu dikatakan Warren Wiersbe 1 ons ketaatan lebih dari 1 ton doa. Berarti penurutan terhadap firman Tuhan ini itu menjadi nomor 1. Amin, saudara. Itu sebab firman Tuhan harus yang terutama ya di dalam kehidupan ini. Sebab itu yang akan membawa kita kepada kekekalan. Itu merupakan hal yang sangat penting. Ya, next. Itu semua terjadi karena karya pengorbanan Yesus untuk menyelamatkan umat manusia. Saudara sekalian, next, mari silakan. Perjuangan dari hamba kebenaran. Perjuangan dari hamba kebenaran.
Saudara ya. Roma 6 ayat 20 sampai 23. Di sini satu persatu ayat akan saya ambil kesimpulannya. Roma 6 ayat 20 sampai 23. Kita baca. Ayat 20 dulu. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Sewaktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Hamba dosa, saudara, douloimites amartias, itu punya arti, kalau jadi hamba dosa itu punya arti tidak dipimpin oleh kebenaran. Hidup semaunya sendiri atau alias tidak taat. Jadi firman Tuhan itu menjadi yang utama. Kita bersyukur saudara, di gereja Bukit Sion firman Tuhan tidak pernah dibatasi. Betul Pak Gembala ya. Firman Tuhan tidak pernah dibatasi. Saya bersyukur itu. Sebab firman Tuhan itu yang akan menuntun kita kepada keselamatan. Kita harus betul-betul belajar firman Tuhan dengan baik-baik. Saya pernah menyampaikan firman Tuhan di satu gereja, tidak perlu saya sebut alirannya apa, tidak perlu saya, cuman hanya karena konteksnya ini saya sedikit saksi. Pada waktu puji-pujian, hampir 1,5 jam puji-pujiannya, pujian dan penyembahan. Begitu saya berdiri di mimbar, shalom saudara-saudara, saya melihat jam dinding di depan besar menyala. 40, 39, 38, 37, 36. Kalau sudah 0, kering, khotbah harus berhenti. Saudara, khotbah ini jadi keder ya saudara. Tapi di sini luar biasa. Tuhan berikan kebebasan. Itu keuntungan saudara dan saya. Amin. Itu sebabnya kita pergunakan kebebasan ini untuk mencari kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara lihat kiri kanan saudara, kursi-kursi yang kosong itu, kalau saya boleh katakan, dia itu bisa meneteskan air mata. Sebab harusnya ada jiwa-jiwa yang duduk di sana, yang sedang menghadapi keadilan dan penghakiman dari Tuhan Yesus. Tapi mereka tidak ada di sini. Di mana mereka berada. Itu tugas kita, saudara. Tugas kita semua. Amin, saudara. Andai kata satu orang membawa satu saja jiwa, tidak usah banyak-banyak. 1 tahun sekali 1 jiwa, ini sudah penuh. Tidak usah, aku membawa 10 jiwa, tidak usah. 1 aja, tidak usah banyak-banyak. Penuh ini. Betul enggak, saudara? Saudara akan diberkati Tuhan. Luar biasa. Itu merupakan satu kredit poin untuk kita mencapai satu kehidupan kekekalan. Banyak orang tidak memperhatikan ini. Dia cuma puas, pokoknya aku sendiri selamat. Lain orang bujab, kata bahasa Jerman. Lain orang terserah. Kita nggak boleh begitu, ya. Jadi yang pertama tadi, jadi hamba dosa artinya tidak dipimpin kebenaran. Padahal kebenaran ini luas. Termasuk untuk mencari jiwa untuk kerajaan sorga itu pun ada di dalam firman Tuhan. Ya. Ayat 21 sekarang kita baca. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahannya ialah kematian. Ayat 21. Upah hamba dosa. Hamba dosa adalah tidak dipimpin oleh kebenaran. Tidak menurut kebenaran atau firman Tuhan. Sehingga upah hamba dosa ialah maut. Saudara, tugar telos egeinon thanatos. Jadi telos ini berbicara soal tujuan. Ya, jadi hamba yang tidak nurut firman Tuhan, kalau dia berjalan tujuannya adalah untuk thanatos, the separation of man from God. Saudara, begitu mengerikan, saudara. Itu sebabnya
Kita harus selalu mencintai firman Tuhan ini. Amin, saudara. Saudara, kalau melihat Alkitab saya, hancur nih, saudara. Karena setiap hari saya urek-urek, saudara. Hancur. Karena saya mencintai dalamnya. Saudara. Ada saya punya teman 20 tahun ikut Kristen, wah Alkitabnya seperti baru. Saya tak pelihara ini Alkitab seperti baru, coretannya aja enggak ada. Ya alias enggak pernah dibaca, saudara. Tapi di sini kita melihat, saudara ya, kebenaran inilah atau firman Tuhan inilah yang akan memimpin. Saudara ya, di sini dikatakan upah hamba dosa ialah maut. Jadi pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, nanti ada di dalam kesimpulannya, saudara. Itu saat-saatnya kita berpikir, apa ya Tuhan yang harus aku lakukan? Pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus mencocokkan diri dengan firman Tuhan. Sekarang ini banyak orang yang cari gereja atau firman Tuhan yang cocok untuk dirinya. Bukan dirinya mencocokkan diri dengan firman Tuhan, tapi cari firman Tuhan yang cocok. Yang suka banyol-banyol. Nah, saudara ya. Biasanya gini itu rame gerejanya, saudara. Yang suka banyol-banyol, suka apa? Lawak-lawak itu. Ya, saya pernah di Semarang, saudara ya. Ada gereja yang undang saya, Pak Fran, kalau khotbah di sini jangan khotbah keras-keras, sebab beberapa tua-tua saya yang duduk di depan tuh istrinya 2. Kalau Pak Fran khotbahnya keras-keras, mereka pergi dari gereja. Yang nyumbang gereja siapa? Sebab mereka itu yang menunjang gereja. Saya katakan, Bapak, kalau tidak mau khotbah keras-keras, panggil aja Sri Mulat. Dikasih Alkitab, persis dia lakukan itu. Pasti bagus. Oh bukan gitu maksudnya Pak Fran, tolong supaya jangan keras-keras. Saya katakan saya lebih taat kepada Tuhan daripada taat kepada manusia. Saya khotbah seperti biasa, saudara. Sesudah selesai khotbah, justru tua-tua yang ada di depan itu maju ke depan, nangis minta ampun. Saya sudah lama tidak ketemu, berapa tahun kemudian saya ketemu, Pak Afran, istrinya kedua dicerai semua. Mereka kembali kepada istri pertama. Luar biasa karya Tuhan yang sangat hebat. Sekarang kita masuk berikutnya. Ya, sekarang ayat 22. Sudah ya? 23 sekarang. Oh, sampai 22 ya? Ya, mestinya ada 23, saudara ya. Cuman enggak tercantum gara-gara di sana. Ah ini 23-nya, saudara ya. Dikatakan, saya bacakan dulu di sini, upah dosa maut, tapi karunia Elohim ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Kita melihat upah dosa itu maut, tapi karunia Elohim kehidupan yang kekal. Saudara, di dalam analytical Greek New Testament, setiap kata, saudara, itu punya pendapat sendiri dari orang Yunani, saudara, yang sudah diurapi Roh Kudus untuk menyampaikan ini adalah ini, saudara ya, adjektif, nominatif, feminin, single, saudara. Ini punya arti, adjektif ini adalah sifat nominatif, sifat yang utama yang diberikan kepada gereja Tuhan sebagai mempelai wanita, dan yang dikhususkan diberikan kepada gereja sebagai mempelai Tuhan Yesus. Sudah, ini karunia Elohim. Jadi Elohim dia memberikan karunia itu kepada gereja Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Ya, next.
Kita semua rindu menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Betul, saudara? Kita kan pernah nyanyi, seperti Yesus, seperti Yesus. Itu saja ku minta dalam jalanku sampai ke surga. Saya mau seperti Yesus. Saudara, kenapa menjadi serupa dengan Tuhan Yesus? Kembali kepada peta dan teladan Elohim. Sebab manusia diciptakan atau dikembalikan kepada peta dan teladan Elohim. Saudara. Jadi manusia ini kan dibentuk sebagai peta dan teladannya Elohim. Jadi kalau manusia ini harusnya persis Tuhan Yesus. Tidak boleh persis yang lain. Persis setan gak boleh. Harus persis Tuhan Yesus. Amin. Mukanya berbeda-beda. Tapi yang persis hatinya. Memiliki hati yang baik. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara sekalian, saya teringat Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan. Saya pernah membaca satu bukunya. Dia pernah mencari orang yang mirip dengan Presiden Ronald Reagan. Saudara. Sebab pada waktu itu di Amerika itu rawan, saudara. Presiden dibunuh, ditembak itu rawan. Nah Ronald Reagan cari orang yang mirip dengan dirinya. Gayanya, ngomongnya, sampai kepada mobil yang dipakai sama semua. Dikasih nomor yang sama. Tapi Presiden Ronald Reagan sendiri di beberapa acara yang dianggap tidak terlalu penting, dia tidak pernah tampil. Saudara. Yang tampil wakilnya. Kenapa demikian? Supaya bila terjadi penembakan, yang mati dulu wakilnya. Betul enggak saudara? Presidennya selamat. Berarti mirip itu ada risikonya, saudara. Mirip ada risikonya. Saudara mirip Tuhan, ada risikonya enggak, saudara? Oh, ada. Kalau saudara mirip Tuhan, menjadi musuhnya setan. Betul enggak, saudara? Waduh, iya ya. Aku mirip Tuhan, musuhku setan. Wes aku tak mirip setan aja. Mirip setan, saudara jadi musuhnya Tuhan. Betul enggak, saudara? Lah kalau gitu wes dua-dua enggak ada. Enggak mirip setan ya enggak mirip Tuhan. Wah dua-dua sudah diserang. Jadi musuhnya Tuhan dan jadi musuhnya setan. Remek saudara. Betul enggak saudara? Tapi ayat di sini mengatakan apa? Kita baca Roma 8:31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya ini? Ini keyakinan iman, saudara ya. Jika Elohim di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ini bukan main-main. Ini pembelaan dari Tuhan Yesus. Jadi, saudara mau milih mana? Mirip setan atau mirip Tuhan? Mirip Tuhan Yesus. Meskipun ada resiko. Tapi Tuhan akan bela kita. Daripada kita menjadi status quo. Sudah ikut Tuhan ini jangan setia-setialah. Jangan terlalu rajinlah ke gereja biasa-biasa saja. Status quo sudah dimusuhi dari dua. Sudah menjadi musuhnya Tuhan, sudah juga jadi musuhnya setan. Jadi di dalam kehidupan ini tidak ada yang netral. Amin saudara. Di dalam memperoleh kemerdekaan dari Tuhan tidak ada yang netral. Saudara ya. Jadi tidak ada yang netral dalam Tuhan. Amin saudara. Sekarang kita baca Yohanes 8 ayat 36.
Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Katakan amin. Haleluya. Ini yang kita cari. Ini yang selalu kita perjuangkan. Ya, saudara. Kata memerdekakan, anak itu memerdekakan atau eleuterose. Di dalam Analytical Greek New Testament punya satu penjelasan di sini. Ini merupakan kata kerja, verb, s ini subjunktif, artinya pengandaian, aorist aktif. Bisa sekarang, bisa yang akan datang. Dan terus berjalan itu. Kenapa demikian? Jadi Tuhan di sini tidak pernah memaksa. Ini subjunktif pengandaian. Kalau ada manusia, andai kata ada manusia yang tidak mau, ya sudah. Tuhan tidak pernah memaksa seseorang. Tapi Tuhan mengasihi kita. Firman Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa. Tetapi Tuhan tidak pernah memaksa kita. Karena memang manusia yang diciptakan itu sejak zaman dahulu. Adam dan Hawa diberikan kehendak bebas. Dan itu terus Tuhan Yesus lakukan. Terus dilakukan sampai akhir zaman. Jadi Tuhan tidak pernah memaksa. Jadi menurut Analytical Greek New Testament di situ ada S subjunktif. Artinya pengandaian. Ya saudara. Dan itu berlaku terus, aorist aktif sudah diberikan dan akan terus ditawarkan itu. Terus ditawarkan sampai akhir zaman. Di sini saya jelaskan Tuhan tidak pernah memaksa. Tuhan menunggu perjuangan kita. Merdeka, saudara, ini tadi sekarang merdeka atau eleuteroi. Tadi eleuterose. Ini merdeka yang kedua, ini memerdekakan, sekarang merdeka, eleuteroi. Di dalam, di sini berbicara mengenai adjektif, nominatif, maskulin, plural. Sampai lidah ini plural ya, plural. Ya. Jadi di sini kita melihat kalau tadi ini kata kerja yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus untuk memerdekakan, kemudian masuk ke dalam manusia-manusia dimerdekakan. Yang dimerdekakan itu adalah adjektif, sifat dan tabiatnya itu dibaharui terus-menerus. Amin, saudara. Itu yang dimerdekakan. Saudara, firman Tuhan katakan kalau engkau mencari kerajaan sorga serta kebenarannya, semuanya ditambahkan kepadamu. Kalau sifat dan tabiat kita sudah dimerdekakan, saudara, saya yakin pemeliharaan Tuhan akan ada di dalam kehidupan kita masing-masing. Amin, saudara. Jadi kita harus merdeka. Ini menjadi sifat yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Ya, haleluya, puji nama Tuhan. Saudara ya, mari. Next. Perlu diingat sekarang. Yang perlu kita ingat. Ya. Merdeka dari dosa bisa dipelajari dari berbagai sudut dan luas sekali. Ini sangat penting karena menyangkut keselamatan kekal. Tadi konteksnya merdeka dari dosa. Tadi saya katakan merdeka dari dosa, saudara. Atau dosa itu sendiri itu akan berakibat kepada keadilan dan penghakiman. Tapi kalau sudah merdeka, saudara, dia akan menjurus kepada keselamatan kekal. Ini perlu diperhatikan. Sekarang Tuhan Yesus memberikan panduan firman-Nya sehingga baik pemberita firman
dan pendengar sama-sama serius dan bertanggung jawab. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, firman itu bagaikan pedang yang bermata dua. Satu kena yang khotbah sendiri, satu kena jemaat. Saudara, saya kadang menyampaikan firman Tuhan, waktu saya ngetik itu, sering saya tuh nangis sendiri, saudara. Sebab saya merasa, Tuhan, aku ini tidak ada apa-apanya. Firman yang aku sampaikan terlampau tinggi, terlampau luar biasa. Aku enggak ada apa-apanya, Tuhan. Ampuni aku. Ampuni aku, Tuhan. Sebab saya tahu, seperti pedang yang bermata dua. Ya. Itu adalah firman Tuhan. Ya. Ya, jadi seorang hamba Tuhan yang berdiri di mimbar, tanggung jawab. Pasti itu. Ya. Saya juga melihat Bapak Gembala Saudara seorang yang bertanggung jawab juga untuk keselamatan kita sekalian. Itu sebabnya setiap firman Tuhan tidak pernah main-main. Amin, Saudara. Siapa yang berkhotbah di sini? Semuanya punya tanggung jawab, tapi dalam versi yang berbeda-beda. Itu kekayaan firman Tuhan. Amin, Saudara. Halo, Saudara, kalau firman Tuhan sudah disampaikan, doakan setiap hamba Tuhan supaya pada saat dia berdiri di mimbar, dia itu tetap manusia biasa yang bisa ada salahnya. Doakan supaya setiap hamba Tuhan itu memiliki tanggung jawab yang besar di dalam menyampaikan firman Tuhan. Jadi antara gembala dan jemaat itu saling menggembalakan. Gembala menggembalakan jemaat, jemaat juga menggembalakan gembalanya dengan mendoakan. Mau, Saudara? Jadi ada satu timbal balik. Saudara, simbiosis mutualisme, ada satu timbal balik, ya. Sekarang kita melihat Calvin. Calvin, saudara, seorang tokoh dari agama Protestan. Saudara, Calvin, ya. Waktu dengar firman Tuhan adalah momen yang penting. Setiap pendengar kalau tidak menghakimi diri sendiri, dalam arti mengkoreksi diri sendiri, maka akan dihakimi oleh Elohim. Saya membaca ini seperti dada saya dihantam. Iya. Pada saat kita duduk mendengarkan firman Tuhan, kita harus mulai koreksi diri. Iya, Tuhan. Itu untuk aku, Tuhan. Itu untuk aku, Tuhan. Itu untuk aku, Tuhan. Ampuni aku, Tuhan. Sebab kalau tidak koreksi diri, maka satu saat akan dihakimi oleh Elohim. Jadi pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, ada satu momen-momen yang sangat luar biasa yang menyebabkan kita tidak dihakimi oleh Elohim. Pada saat kita menghormati, menghargai firman Tuhan yang disampaikan. Bukan menghormati hamba Tuhannya, tapi menghormati firman Tuhan yang disampaikan. Haleluya. Saudara, itu akan membawa berkat yang luar biasa. Saudara, pernah disampaikan oleh hamba Tuhan Bapak Loki, firman Tuhan itu hidup. Itu hidupnya firman Tuhan. Saudara. Firman Tuhan hidup. Ya, coba kita baca ya, ini ya, Yohanes 12. Ayat 47 dan 48. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku atau mendengar firman Tuhan, tapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Tuhan tidak mau jadi hakim. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Ayat yang 48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima firmanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi pada saat kita tidak dengar firman Tuhan, kita menghina firman Tuhan. Pada saat itu,
kredibilitas kita dicatat oleh malaikat di sorga. Perlu kita selalu minta ampun kepada Tuhan. Dan dosa itu macam-macam. Pada saat kita tidak menghargai firman Tuhan, itu dosa. Mungkin kita tidak melakukan dosa yang lain. Kejahatan, perzinahan, perampokan dan sebagainya. Tapi pada saat kita tidak mendengarkan firman Tuhan, kita akan mengalami penghakiman. Haleluya. Itu sebabnya kita di sini dididik betul-betul. Supaya gereja ini nanti menjadi gereja yang diangkat oleh Tuhan. Amin. Seperti apa yang pernah saya lihat di sini beberapa bulan yang lampau pada saat selesai saya khotbah. Pernah disaksikan juga oleh Bapak Loki, saya melihat jemaat ini mulai mumbul. Saya sampai kaget. Saya sampai tidak tahan. Itu baru vision yang sementara. Tapi saya yakin, pada saat kita sungguh-sungguh di dalam mendengar firman Tuhan dan menurut firman Tuhan, itu akan menjadi kenyataan dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Ya. Sampai di mana tadi? Dikatakan karena waktunya sudah dekat. Waktunya sudah dekat itu kapan? Saudara? Sejak Ibrani pasal 1 ayat 1 itu dikatakan pada saat Tuhan Yesus lahir di muka bumi itu disebut akhir zaman. Itu sudah akhir zaman. Nanti sudah bisa baca sendiri. Ayo kita baca Ibrani 1 ayat 1 ya. Ibrani 1 ayat 1 supaya jelas ya. Sebagai tambahan. Setelah pada zaman dahulu Elohim berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yaitu Tuhan Yesus, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada dan seterusnya. Jadi sejak Tuhan Yesus lahir di muka bumi, seterusnya sudah baca akan lebih jelas. Di situ adalah akhir zaman. Dan sekarang kita hidup di akhir dari akhir zaman. Saudara ya, di mana kedatangan Tuhan kali kedua segera datang. Ya, mari next. Kita masuk dalam kesimpulan. Saudara ya. Mari silakan. Secara penanggalan Yahudi kita berada di tahun Ayin Hei. Saudara. Ini mungkin sudah juga pernah disampaikan, saudara, saya nggak tahu, saudara ya. Tapi ini yang saya baca di Google, saudara ya. Entah ini 100% kebenarannya atau enggak, karena saya bukan orang Israel, saudara ya. Saya nggak bisa ngomong, oh ini pasti betul, karena saya bukan orang Israel. Tapi saya membaca di Google dan pasti itu disampaikan oleh hamba Tuhan yang betul-betul belajar. Ya, di tahun Ayin Hei, yang punya arti, ini panjang sebelum, tapi saya singkat saja. Ayin itu artinya mata. Memang saya lihat dari bahasa Ibrani, ayin itu artinya mata. Hei itu jendela atau jalan keluar. Jadi orang penanggalan Yahudi, ayin hei itu berarti mata yang memandang kepada jalan keluar. Ini satu kemurahan Tuhan. Amin, saudara. Jadi kehidupan kita mungkin saat ini kita menghadapi berbagai macam persoalan hidup ini. Macam-macam persoalan, baik ekonomi, baik rumah tangga, kehidupan nikah, banyak persoalan. Penanggalan Yahudi kita hidup di Ayin Hei. Artinya ada satu jalan keluar yang sudah disediakan oleh Tuhan Yesus. Saya melihat aplikasinya, saudara ya. Next, saudara, ya. Ayin sendiri, saudara ya. Ayin sendiri, ayin itu secara nilai di dalam bahasa Ibrani itu nilainya 70. Kalau kita bicara soal abjad itu luar biasa, saudara, bahasa Ibrani ini.
Alef, Bit, Gimel, Dahlet, He, Fon, Sajin, Ketit, Yod. Itu 10. 10 itu menunjukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Begitu masuk di Kaf, itu sudah 20. Lahmet 30. Mem 40. Nun 50. Sahmet 60. Ajin 70. Itu meningkat. Nanti terus begitu masuk ke huruf yang ke-20 itu sudah mulai ratus, 100, 200, 300, 400. Itu adalah huruf Ibrani. Punya nilai yang begitu luar biasa. Di sini saudara ya, tahun ini merupakan tahun pembuka untuk memasuki tahun Yobel ya. Kita sudah belajar itu semua ya. Ayin angka 70 kok kebetulan sama dengan kemerdekaan negara kita yang ke-70. Luar biasa, saudara ya. Persiapan rohani yang baik tidak akan merugikan kita. Namun jaminan untuk memperoleh kehidupan kekal. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, sekarang kita perlu mendoakan bangsa kita yang kita cintai. Supaya kecipratan tahun Ayin He ini. Banyak saudara, ekonomi, rupiah yang makin anjlok, saudara. Banyak persoalan di negara kita. Betul saudara, negara yang kita cinta ini perlu doa-doa dari saudara sekalian. Amin. Supaya betul-betul tahun Ayin He ini, saudara, betul-betul yang sama He-nya Ayin tahun ke-70 ini sama, supaya betul-betul menjadi berkat buat bangsa Indonesia ini, saudara. Ya, saya tidak berandai-andai, cuma kebetulan kok pas sama, saudara ya. Haleluya, saya yakin saudara ya, kalau ini terjadi, Tuhan Yesus juga. Kalau negara dan bangsa Indonesia diberkati, saudara dan saya pun akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.